は諦めはしない。セーバーパーントクラスセイバー。Setelah pertarungan epik yang disajikan di episode 45 Kamen Rider Saber, di episode kali ini yaitu episode 46, Kamen Rider Saber masih terus memberikan story atau episode yang gak kalah seru, dan mungkin bisa dibilang episode 46 ini adalah salah satu episode paling menguras air mata dan juga menguras emosi dan batin. Baiklah, pada video kali ini Mimin akan membahas episode 46 Kamen Rider Saber yang berjudul Selamat Tinggal Pahlawanku. Mimin udah gak sabar banget ingin membahas mengenai episode 46 yang sangat menguras emosi sekali. Bagi teman-teman yang belum nonton, Mimin harapkan untuk nonton dulu karena seperti biasa pembahasan ini akan mengandung banyak sekali spoiler. Kalau begitu teman-teman langsung saja seperti biasa kencangkan volume teman-teman, full screenkan layar dan bersiap-siaplah karena pembahasan episode 46 ini akan sangat panjang tentunya. Kalau begitu ini dia Kamen Rider Saber episode 46 yang berjudul Selamat Tinggal Pahlawanku. Jadi di episode sebelumnya ketika para kesatria mengorbankan dan bertarung habis-habisan melawan para Lord of Wise sembari membuka jalan untuk Touma pergi ke tempat Storius berada. Dan akhirnya di episode 46 ini Touma berhasil menuju ke tempat di mana Storius sedang ngopi-ngopi santuy gitu sembari menunggu Touma. Di pembukaan episode 46 ini kita langsung difokuskan dengan obrolan atau mungkin perbincangan yang sangat menguras jiwa dan batin dari kedua belah pihak ini, yaitu Touma dan Storius. Di pembicaraan ini Storius memberitahukan kepada Touma bahwa sekuat apapun dia, manusia atau para kesatria merubah masa depan, usaha mereka sampai saat ini tidak akan merubah masa depan atau nasib dari dunia itu sendiri. Kenapa bisa begitu? Storius bilang semua yang terjadi, mulai dari Touma mendapatkan kekuatannya dan mendapatkan kawan-kawan dan sebagainya, itu semua hanyalah sebuah alur cerita yang dibuat oleh buku terlengkap itu sendiri. Jadi semua itu memang udah tertulis di situ. Jadi gak ada tuh namanya manusia bisa merubah nasib masa depan dari dunia ini atau merubah cerita yang sudah tertulis di buku terlengkap tersebut. Jujur, di episode ini Mimin sangat suka banget dengan obrolan yang dibawa oleh kedua belah pihak ini. Apalagi acting si Storius yang udah kayak kesurupan setan. Tapi jujur Mimin suka banget. Oh iya, ada juga fakta yang terungkap di episode ini. Ternyata Storius itu ketika dia masih menjadi manusia di 2000 tahun yang lalu, dia merupakan seorang penulis cerita sama seperti Touma atau bisa dibilang novelis. Cuman ada satu kejadian ketika dia gak sengaja membaca bagian buku terlengkap yang dia dapatkan ketika perang memperebutkan buku terlengkap terjadi sebelum trio Megiddo ini tercipta. Di situ si Storius menyadari bahwa apa yang dia alami selama ini atau apapun yang akan terjadi di masa depan itu semua hanyalah bagian cerita dari buku terlengkap itu sendiri. Seperti yang Mimin jelaskan barusan. Jadi memang manusia itu tidak bisa merubah apapun selain hanya bisa berpasrah dengan apa yang terjadi, apa yang dituliskan di buku terlengkap. Tapi meskipun begitu, karakter utama kita yaitu Kamiyama Touma tidak akan membiarkan itu terjadi. Meskipun memang Touma mengakui apa yang dibicarakan oleh si Storius itu, yaitu manusia memang merupakan bagian kecil dari alam semesta dan memang lemah gitu bisa dibilang. Tapi ya namanya juga karakter utama, Touma memang udah positive thinking bahwa manusia memiliki potensi yang sangat luas atau Mugen no Kanose. Loh, kok jadi kayak kalimat yang selalu diucapkan Takeru Dono mengenai potensi luar biasa atau Mugen no Kanose. Apa jangan-jangan? Enggak. Santai aja teman-teman, enggak ada hubungannya. Lanjut. Setelah Touma melakukan ceramah no jutsu kepada Storius, di sini Storius langsung gimana ya, ngegas gitu ya tiba-tiba dan langsung berubah menjadi Kamen Rider Storius. Tapi sebelum berubah, si Storius sempat diperlihatkan dengan masa lalu dia. Seperti ada ingatan terlintas lah sekelebat ketika dia berada di kehidupan 2000 tahun yang lalu. Di mana di situ diperlihatkan warga
atau mungkin keluarga atau mungkin teman-teman si Storius yang mungkin saja di sini mereka melihat Storius yang sedang bercerita, karena Storius itu memang seorang novelis bisa dibilang, atau mungkin seorang storytelling ya, tukang memberikan cerita-cerita yang dibuatnya kepada masyarakat seperti itu. Dan akhirnya Battle Crow Saber versus Storius dimulai di episode ini. Tunggu dulu, sebelum kita membahas pertarungan epic ini, Crow Saber versus Storius ini, kita sedikit mundur dulu dan melihat apa yang terjadi dengan para kesatria yang sedang bertarung habis-habisan dengan Lord of Wise. Ryo Ogami aka Buster yang di episode 45 sedang melawan Lord of Wise Highlander sendirian. Sampai Ogami-san udah gak kuat ngelawan Lord of Wise ini. Tapi untungnya ada sebuah keajaiban yang terjadi. Ternyata Daishinji aka Slash masih hidup, alias dia itu cuman pingsan di episode 45 setelah pertarungan melawan Lord of Wise Spartan. Dan di sini Daishinji langsung OTW tuh ke tempatnya si Ryo Ogami dan membantu Ryo Ogami untuk menghabisi Lord of Wise Highlander. Disinilah another fighting sequence yang epic banget dihadirkan di episode 46 ini. Di mana pertarungan ini kita bisa melihat kolaborasi antara dua veteran Sword of Logos, yaitu Daishinji dan Ryo Ogami. Dan yang paling greget dan bisa dibilang epic adalah pengorbanan kedua veteran Sword of Logos ini, yaitu ketika menghadapi Highlander. Daishinji bisa dibilang menjadi seorang MPV atau mungkin seorang yang benar-benar memiliki pengorbanan paling besar di Final Battle Saber ini, karena udah dua Highlander yang dikalahkan oleh Daishinji. Meskipun memang di episode 45 yang mengalahkan Lord of Wise Spartan yaitu Siren, tapi di situ ada peran Daishinji-nya sebagai umpan. Nah, di episode 46 ini Daishinji benar-benar mengalahkan Highlander, Lord of Wise Highlander dengan tangannya sendiri, meskipun sebelumnya dia juga sempat mengorbankan dirinya dengan menembakkan Suzune-nya ke tubuhnya. Dan di sini inilah Daishinji bisa mengalahkan Lord of Wise Highlander meskipun dibantu Buster, yang dimana Buster di sini berkorban dengan memegang tubuh si Lord of Wise Highlander. Waduh, keren banget pokoknya. Hingga akhirnya Lord of Wise Highlander ini ditembak dengan jurus dari si Slash hingga menembus tubuhnya si Buster sepertinya ya, bener-bener menembus tubuhnya si Buster. Waduh, keren banget pokoknya ini scene. Bener-bener pengorbanan yang sangat luar biasa yang dilakukan dua veteran Sword of Logos ini. Meskipun sepertinya Ryo Ogami dan Daishinji gugur ya, alias mati di episode kali ini. Mimin jujur sangat sedih sekali, apalagi sama Ryo Ogami, karena pas bertarung Ryo Ogami sempat mikir dulu sama keluarganya di rumah, yang bikin Mimin kayak terenyuh gitu nontonnya. Karena Ryo Ogami ini ya teman-teman tahu gitu, Ryo Ogami ini merupakan seorang ayah dari keluarga yang sederhana, yang sekarang ini keluarganya sedang menunggu kedatangan ayahnya untuk berkumpul dan kembali di rumahnya. Ya pokoknya sedih banget. Dan untuk Daishinji sendiri, ya dia adalah seorang the real MVP atau mungkin pahlawan sesungguhnya gitu di pertarungan akhir Saber ini, khususnya pada dua episode terakhir Final Battle Saber ini. Pokoknya mantap, pokoknya Daishinji the best lah. Lanjut, setelah kita diperlihatkan dengan pertarungan dan pengorbanan dua veteran Sword of Logos, ada duo Shindai yang di episode ini mereka berdua udah bener-bener kelabakan, bener-bener gak bisa ngelawan lagi si Lord of Wise Diago. Di sini ada momen di mana mereka berdua kelabakan ya melawan Lord of Wise Diago. Secara tidak sengaja Rintaro datang dan bertemu mereka berdua gitu. Dan tadinya si Rintaro ini pengen join membantu duo Shindai ini. Cuman sayangnya bantuan dari Rintaro ini ditolak mentah-mentah oleh duo Shindai, yang membuat Rintaro ya dengan berat hatinya memutuskan untuk maju terus menuju tempatnya si Toma. Penolakan ini memang dilakukan duo Shindai karena mereka pengen benar-benar fokus melawan Lord of Wise Diago berdua ya, duo Shindai ini hingga titik darah penghabisan. Dan benar saja di episode ini kita diperlihatkan dengan perjuangan duo Shindai melawan Lord of Wise Diago hingga titik darah penghabisan. Scene ini menurut Mimin merupakan scene yang tragis bisa dibilang, apalagi ketika Durendal
kakaknya si Reika dicabik-cabik, disiksa-siksa habis-habisan oleh Lord of Vice Diago. Sampai-sampai pedangnya si Durendal patah, dipotong, dibelah dua sama Lord of Vice Diago. Iya, patah, bener-bener patah. Gila, bener-bener gila ini sini. Dan sebelum itu juga Reika pun sempat sekarat juga karena siksaan dari si Lord of Vice Diago ini. Tapi jujur, menurut Mimin, disinilah pengorbanan yang mungkin bisa dibilang paling emosional yang dilakukan kedua adik kakak ini. Di si Reika, di detik-detik akhir pertarungan melawan Lord of Vice Diago ini, dia melakukan sebuah aksi yang bisa dibilang aksi yang paling nekat, yaitu di mana Reika menusukkan pedang kakaknya yang sudah patah ke si tubuh Lord of Vice Diago dengan pedangnya milik si Reika. Tanpa berubah, teman-teman, bener-bener tanpa berubah di sini. Gila emang ini si Reika, bener-bener wah, aksinya itu bener-bener di luar dugaan kita. Pokoknya salut banget. Dan ya, hingga akhirnya Lord of Vice Diago ini musnah dengan tusukan terakhir dari Reika itu sendiri. Sampai akhirnya duo Shindai ini terkapar, dan di detik-detik akhir mereka ini sepertinya gugur ya. Bener-bener gila emang episode 46 ini. Kita dikasih sebuah pertarungan sampai titik darah penghabisan antara Daishinji, Ryo Ogami, dan duo Shindai versus Lord of Vice. Bener-bener keren pokoknya. Mimin salut banget sama episode 46 ini. Lanjut lagi teman-teman, kita sedikit melimpir dulu dengan apa yang terjadi dengan Mei-chan dan juga Luna. Di episode sebelumnya kita bisa melihat Luna yang sudah sekarat, dan bisa dibilang di sini Mei-chan gak sengaja bertemu dengan Luna yang udah bisa dibilang sekarat sembari rebahan dan juga pasrah atau hopeless dengan keadaan dunia yang sudah mau berakhir. Nah, disinilah akhirnya Mei-chan memiliki andil di akhir cerita Saber. Loh, kok bisa? Mei-chan di sini ketika bertemu dengan Luna langsung memberikan sebuah pepatah atau mungkin semangat kepada Luna yang membuat Luna bangkit lagi dan OTW langsung pergi gitu ya. Pergi ke tempat Toma berada meskipun dalam keadaan yang sudah sekarat. Coba teman-teman bayangin kalau Mei-chan gak ketemu Luna, ini Luna bakal pasrah seperti ini, rebahan terus-terusan gitu. Dan ya udah, dunia bakal berakhir. Karena ya teman-teman tahu, Luna ini bisa dibilang kunci bagi Toma, yang mungkin saja Luna bisa membangkitkan kekuatan dari Wonder Almighty Wonderite Book yang akan dipakai oleh Toma di episode terakhir. Jadi peran Mei-chan di sini sangatlah penting dan berpengaruh di episode 46 ini. Selain itu juga Mei-chan di episode ini harus melakukan sesuatu yang entahlah, Mimin gak tahu juga Mei-chan ini sedang melakukan apa di kantornya. Tapi kalau dilihat lagi, Mei-chan di sini sepertinya sedang menuliskan atau mengetikkan sebuah cerita yang mungkin saja cerita tersebut menggambarkan apa yang terjadi dengan dunia yang dialami Saber sejauh ini. Dan cerita ini juga diambil dari novel yang dibuat oleh Toma yang berjudul Cerita yang Abadi. Apakah novel yang dibuat Toma dan cerita yang diketikkan oleh Mei-chan ini akan saling berkaitan, atau mungkin cerita yang diketikkan oleh Mei-chan ini memang cerita yang diambil dari novel Toma yang dibawa oleh Mei-chan? Dan apa yang akan terjadi ketika Mei-chan selesai menuliskan semua cerita ini? Apakah akan melahirkan kekuatan baru bagi Toma, yaitu Wonder Almighty Wonderite Book dibantu dengan kekuatan Luna, atau bagaimana? Mimin juga masih belum paham apa yang akan terjadi. Kalau teman-teman punya teori apa yang akan terjadi dengan scene ini gitu ya, monggo komen di bawah. Kita akhirnya balik lagi ke pertarungan Crow Saber versus Torius. Di sini teman-teman bisa lihat kalau yang udah nonton, Crow Saber versus Torius yang bener-bener sangat menguras energi, atau bisa dibilang pertarungan habis-habisan ya. Alias Crow Saber bener-bener mengeluarkan seluruh kemampuannya di sini. Seperti scene di mana Crow Saber mensummon ke 10 Seiken, yang nantinya ke 10 Seiken ini akan digunakan Toma melawan Torius. Dan jujur, di scene ini benar-benar disajiin dengan baik banget, benar-benar epic banget ya. Jurus summon dari ke 10 Seiken yang dilakukan oleh Crow Saber. Nah, ketika Toma menggunakan Seiken-Seiken tersebut, di situ kita bisa lihat seperti ada bayangan-bayangan dari para kesatria yang teriak Henshin ketika
pertarungan final battle dimulai di episode 45. Yang di situ teriakan Henshin para kesatria ini melambangkan ciri dari seikainya masing-masing. Pokoknya benar-benar keren lah ya. Tapi ya meskipun begitu, Storius tidak mudah untuk dikalahkan ya, dengan jurus yang dikeluarkan oleh si Crow Saber ini secara habis-habisan dikeluarkan oleh Toma. Hingga di titik dimana Storius secara tiba-tiba mempercepat proses kehancuran dunia. Yang itu semua berefek kepada para kesatria yang sedang bertarung. Loh, kok bisa berefek? Kita bisa lihat di sini. Espada dan Ren yang sedang bertarung habis-habisan melawan Lord of Wise Kwon. Tiba-tiba Wondrite Book mereka seperti terlihat bergetar atau mungkin akan menghilang. Kalau di sini ini Kento bilang bahwa sudah tidak ada waktu lagi. Itu kata Kento, yang sepertinya kekuatan Wondrite Book ini akan menghilang seiring dengan hancurnya dunia ataupun Wonder World yang dipercepat prosesnya oleh si Storius. Kalau teman-teman tahu sendiri, Wondrite Book ini memang tercipta dari buku terlengkap dan bisa dibilang kekuatan Wondrite Book ini memang berasal dari dunia Wonderworld. Jadi ketika Wonderworld akan menghilang atau hancur, itu semua akan berdampak kepada semua Wondrite Book yang digunakan oleh para kesatria, termasuk manusia-manusia yang memiliki hubungan dengan dunia Wonderworld seperti Yuri, Luna, Mei-chan, dan lain sebagainya. Jadi emang bahaya banget ini. Udah bener-bener dikejar waktu sekali ini proses hancurnya dunia di episode ini. Tapi untungnya Toma melakukan sebuah tindakan yang tidak diduga, yaitu dengan menancapkan How Crow Saber, yaitu pedangnya si Crow Saber, ke pedang raksasa yang berada di sekitar tower markas Storius ini, yang membuat proses kehancuran dunia perlahan berhenti. Atau bisa dibilang aksi yang dilakukan Toma ini persis dengan aksi yang dilakukannya di episode 43, yaitu memperlambat proses kehancuran dunia dengan kekuatan pedangnya Crow Saber. Cuman apakah aksi yang dilakukan Toma ini, yaitu menahan proses kehancurnya dunia, akan bertahan lama? Atau mungkin sebentar? Nah, itu masalahnya. Dan hingga akhirnya di sini Toma udah benar-benar kewalahan hingga ditendang oleh Storius menuju lubang raksasa yang berada di belakang dia. Udah kayak adegan This is Spartan ya teman-teman. Tunggu dulu, sebelum Toma ditendang, ternyata Yuri sudah berada di dalam markas si Storius ini, di tower Storius ini, dan dia di sini langsung gerak cepat untuk menyembuhkan para kesatria yang sudah sekarat atau bisa dibilang sudah mau mati. Apakah para kesatria ini yang sudah gugur melawan para Lord of Wise bisa kembali bangkit dengan kekuatan healing dari Yuri, atau justru apa yang dilakukan oleh Yuri ini bakal sia-sia? Atau mungkin bisa saja di episode 47 nanti, yaitu episode terakhir Saber, Yuri memang benar-benar berkorban seperti teori yang dibuat oleh Mimin, yaitu Yuri akan berkorban demi para kesatria yang sudah berguguran satu persatu, dengan memberikan kekuatan healing dia kepada para kesatria, sehingga Yuri pun akan benar-benar menghilang karena kekuatannya sudah habis. Alias, ya Yuri akan berkorban gitu demi para kesatria. Ya intinya kita lihat saja nanti di episode 47, yaitu episode terakhir dari Kamen Rider Saber, akan seperti apa nasib dari Yuri sendiri, apalagi nasib para kesatria, dan juga Toma di episode terakhir ini. Oke, mungkin segitu saja teman-teman pembahasan episode 46 Kamen Rider Saber yang sangat membuat kita gregetan dan mungkin bikin mewek gitu ya nontonnya. Apalagi ketika scene-scene pengorbanan para kesatria diperlihatkan ketika melawan Lord of Wise hingga titik darah penghabisan, seperti Daishinji, Ryogami beserta dua Shindai, yang mereka ini benar-benar seorang kesatria, bisa dibilang kesatria sesungguhnya di episode kali ini. Pokoknya epic banget. Dan untuk episode terakhir Kamen Rider Saber, Mimin tentunya akan membahas episode ini secara terpisah, yaitu preview, bisa dibilang preview episode 47 yang berjudul Dunia Berakhir, Cerita Terlahir. Karena kalau dibahas di video ini takutnya panjang. Jadi Mimin akan bahas preview episode 47 ini atau episode terakhir dari Saber ini secara terpisah. Dan tentu saja Mimin di video itu juga akan berspekulasi dengan kemungkinan apa yang akan terjadi di episode terakhir Saber ini, atau mungkin ending apa yang bisa terjadi di episode terakhir Saber ini.
Kalau begitu terima kasih teman-teman yang sudah menonton video pembahasan Saber episode 46 dari awal sampai akhir ya, yang sudah mendengarkan. Terima kasih. Kalau teman-teman punya pendapat dan teori mengenai Saber episode 46 ini, monggo langsung saja komen di kolom komentar di bawah. Baiklah, kalau begitu terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share bila video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.